Oke, tanpa banyak fafifu, aku mau bahas tentang si eh, Londo Ireng, Jongos, Aguan di PIK 2, yaitu siapa? Muanas Alaidin. Oke, sebagai bahan informasi, ini aku persingkat aja ya. Sebagai bahan informasi, si Muanas ini pernah menjadi kuasa hukum dari terpidana kasus terorisme, yaitu Abu Bakar Bashir. Nah, yang kedua, Muans ini juga menjadi kuasa hukum dari N dan R. Mereka ini orang tua dari David yang di kasusnya Mario Dandi atau yang Rafael Talun. Dia menjadi kuasa hukumnya orang tua dari David dan juga Muans ini pernah melaporkan Fahri Hamzah dan juga Fadlizon terkait penyebaran berita hoax. Nah, kan kalian udah tahu kan kalau si Muanas ini sering ngelaporin orang karena deliknya itu UU ITE. Tapi si Muanas ini juga pernah dilaporkan oleh Edi Suparno yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen PAN karena si Muans ini dinilai eh, memberi keterangan bohong di media sosial. Makanya tuh dia dilaporin sama si Edi Suparno. Nah, eh, sekarang aku mau ajak kalian, bukan ajak, aku mau ngasih informasi ke kalian tentang eh, peran, bukan peran sih, tentang PSN PIK 2 di Tangerang. Nah, si Muanas ini pada tanggal 13 Januari pernah bilang kalau pagar laut itu bukan masuk ke wilayah PIK 2. Nah, namun setelah Menteri ATR si Pak Nusron, Pak Nusron kan kalau nggak salah, itu melakukan sidak dan mengeluarkan statement, akhirnya Muanas ini eh, mengeluarkan statement yang berubah, yaitu kalau pagar laut itu berada di wilayah PIK 2 dengan sertifikat HGB, tapi pagar laut itu bekas daratan. Nah, eh, aku tuh pernah lihat postingan di X tuh, pokoknya pernah, nanti aku lampirin. Jadi ada foto satelit dari tahun 1900 berapa aku lupa, yang memperlihatkan kalau pagar laut itu memang laut bukan daratan. Jadi apa yang diomongin oleh Muanas, apa yang diomongin oleh orang-orang yang pro terhadap pagar laut ini itu bohong. Nanti aku bakalan cantumin di video ini. Jadi kalian bisa menilai bahwa statement tentang bekas daratan ini itu bohong. Absolutely bohong. Muanas dan Kades Kohot ini kan awalnya kekeh kalau apa itu bekas daratan. Nah, Kades Kohot ini kan ternyata ketahuan memalsukan sertifikat HGB Bagar Laut itu, dan sampai sekarang orangnya hilang, nggak tahu kemana, entah itu dia mati, entah itu ke Mars, kan aku nggak tahu. Jadi si Muanas ini yang laporin aku ke Polda Metro Jaya dengan membenturkan isi aku tentang PBNU. Kalau aku bilang, ini pendapat aku pribadi ya, Muanas ini seorang penipu. Kenapa aku bilang penipu? Karena dia memberikan keterangan palsu yang aku bilang tadi. Pertama kan dia ngakunya Pagar Laut bukan wilayah PIK 2, lalu setelah ada sidak dari Menteri ATR, akhirnya dia bilang kalau itu bekas daratan, dan ternyata setelah diulik oleh netizen, ternyata itu tidak ada bekas daratan dari zaman tahun berapa, pokoknya itu memang lautan. Ini kan penipuan publik, sehingga si Muanas ini melacurkan hukum demi apa? Demi duit. Demi duit dong. Nah, kalau aku ini kan, isai aku kan tentang PBNU yang diputuskan ini kan ketika PBNU melacurkan agama Islam. Nah, kalau si Muanas ini dia itu melacurkan hukum demi uang gitu loh.
Ya, karena kalian tahu lah, Aguan ini kan 9 naga, termasuk 9 naga, duitnya banyak. Jadi pasti apa ya, uang yang digelontorin oleh Aguan untuk membela dia itu bakalan banyak banget. Nah ini kan emang sih secara sistem hukum kita itu nggak melarang karena kita kan menganutnya common law atau civil law atau hukum sipil. Tapi yang jadi permasalahan kan ini soal etika sebagai lawyer gitu loh. Nah, kenapa si Muanis ini berani melacurkan hukum sehingga mengabaikan etika ini kan perlu adanya apa ya, penindakan gitu loh. Nanti pokoknya ini akan mengerucut. Pokoknya akan mengerucut karena aku udah siapin semua materinya di sini. Oke, aku lanjut. Tadi kan soal ini ya, apa, sidak dan statement yang berubah itu. Nah, statement yang dilontarkan oleh Muanas yang berubah-ubah ini sehingga memenuhi unsur pemberian keterangan palsu. Harusnya Muanas ini dipidana, tapi karena sampai sekarang ia apa ya? Dia kayak masih berkeliaran. Jadi sehingga karena dia masih berkeliaran, dia masih bisa dengan bebas memberi keterangan palsu demi membela majikan dia yaitu si Aguan di kasus PIK 2 ini kan. Harusnya kan aparat penegak hukum di Indonesia itu apa udah menindak Muanas karena memberikan keterangan palsu berkali-kali di depan media. Nah, kenapa sampai sekarang nggak dipidana? Apakah aparat penegak hukum di Indonesia itu sudah mandul? Ayo, kan udah jelas banget gitu loh kalau Muanas ini apa ya ngasih keterangan palsu. Kenapa belum tidak? Apalagi pagar laut ini kan menyangkut kedaulatan negara. Masa iya sih kedaulatan negara itu diludahi, dipecundangi, diberakin oleh Muanas ini? Ya kan? Apakah presiden nggak marah? Apakah TNI nggak marah? Apakah polisi nggak marah? Gitu. Harusnya kan marah gitu. Karena kita negara hukum dan ini pagar laut ini menyangkut kedaulatan negara. Nah, aku akan beralih ke kebijakan PSN PIK 2. Jadi, peraturan presiden nomor 6 tahun 2016 yang ditandatangani oleh Jokowi tentang PSN PIK ini melanggar konstitusi Undang-Undang 1945. Kenapa? Karena ketika menetapkan pembuatan undang-undang, kebijakan, perpres atau aturan apalah itu kan harus melalui proses legislatif yang panjang sesuai dengan pasal 20 ayat 2 di dalam konstitusi atau undang-undang. Nah, proses di DPR ini itu seperti kayak yang Mbak Bivitri bilang itu kan kayak cepet banget gitu loh. Prosesnya tuh kayak bim salah bim abrakadabra jadi gitu loh. Kenapa bisa demikian? Karena faktanya sekitar 80% kursi di DPR itu dikuasai oleh koalisinya Jokowi. Dan kalau bicara soal oposisi paling PKS ya kan. Jadi proses yang sorry. Jadi oh benar. Jadi proses yang singkat di DPR ini menyalahi prinsip kepastian hukum yang sudah diamalkan oleh Undang-Undang 1945 karena tidak ada jaminan bahwa kebijakan itu telah melalui proses memadai dan penyempurnaan apalagi eh, proses proses itu tuh nggak melibatkan partisipasi dari akademisi, pakar, kelompok masyarakat. Jadi kebijakan itu bim salah bim abrakadabra jadi tanpa melalui proses debat yang sangat panjang gitu loh. Dan itu menyalahi kepastian hukum, prinsip kepastian hukum yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, waktu di DPR kan harusnya Perpres peraturan presiden PSN PIK 2 ini kan melibatkan partisipasi dari publik,
kelompok masyarakat, akademisi, pakar, serta peran dari pokoknya macam-macam guna menciptakan transparansi. Namun, transparansi yang melibatkan berbagai partisipasi itu diabaikan oleh Jokowi dan DPR dan koalisinya sehingga bertentangan dengan prinsip demokrasi partisipatif. Nah, parahnya, Perpres Peraturan Presiden PSN PIK 2 ini mengabaikan checks and balance, di mana prinsip ini itu sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 1945, di mana seharusnya checks and balance ini melibatkan cabang-cabang di dalam pemerintahan guna saling mengawasi satu sama lain. Nah, konyolnya ini, Perpres PSN PIK 2 ini diberi kewenangan yang memungkinkan PSN untuk dipercepat tanpa melalui proses legislatif yang panjang dan juga tanpa melewati mekanisme demokratif yang sudah diamanatkan di dalam konstitusi sehingga melanggar kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan. Jadi itu gila, sinting, tolol, goblok banget. Asli. Kebijakan Perpres ini tuh kebijakan paling gila yang yang pernah dibuat oleh pemerintahan Jokowi karena singkat banget prosesnya, singkat banget, dan ini tuh udah jelas-jelas melanggar kedaulatan rakyat dan kayak Jokowi ini kan mempercepat jadi gini, Jokowi sebagai eksekutif, sebagai presiden dengan koalisi yang 80% di DPR, dengan adanya kewenangan untuk mempercepat proses PSN tadi, artinya Jokowi sebagai eksekutif menjadi terlalu dominan tanpa pengawasan dari legislatif dan yudikatif, dan itu nggak baik, melanggar konstitusi. Nah, ini ya untuk Pak Prabowo, untuk siapapun yang merasa jengkel ketika kedaulatan negara itu dicabik-cabik oleh Jokowi, oleh Muanas, oleh Aguan, atas nama Undang-Undang 1945, di mana di dalamnya terdapat unsur kepastian hukum, checks and balance, dan juga keterlibatan banyak partisipatif serta terlanggarnya kedaulatan rakyat yang sudah disebutkan di dalam konstitusi. Harusnya proyek PSN PIK 2 ini dibatalkan karena cacat hukum dan cacat prosedural. Nah, orang-orang seperti Jokowi, Aguan, Muanas, dan lain-lain yang terlibat harus segera diadili. Karena ini tuh udah jelas melanggar konstitusi, melanggar hukum, pedoman hukum yang paling tinggi di negara ini loh. Ini udah melanggar konstitusi, kenapa dibiarin sampai sekarang dan mereka masih bebas berkeliaran, mengeluarkan statement, bebas makan, bebas tidur dengan nyenyak gitu loh. Kenapa? Kayaknya jadi pertanyaan, kenapa mereka sampai sekarang nggak diadili padahal udah jelas-jelas melanggar konstitusi, melanggar prinsip kepastian hukum yang ada di undang-undang, yang ada di konstitusi. Apakah Pak Prabowo nggak berniat untuk mengadili Jokowi? Ya walaupun dalam statement kemarin kan katanya ada pihak-pihak yang katanya ingin memisahkan Jokowi dan Bapak kan, yang katanya lucu gitu kan. Tapi kan posisinya Bapak itu presiden dan Jokowi, Aguan, Muanas ini kan melanggar konstitusi. Kenapa masih mesra? Jadi yang Bapak bela itu siapa? Negara, rakyat, atau Jokowi gitu loh. Dia kan jadi pertanyaan. Kalau Bapak membela Jokowi, membela Aguan, mengkhianati konstitusi. Ya ngapain Bapak dulu pas jadi rivalnya Jokowi itu pidato yang ngamuk-ngamuk gebrak meja tuh ngapain, kayak macan Asia, tapi setelah jadi presiden kok kayak meong gitu loh. Kan ini yang aneh. Nah, untuk TNI sendiri, khususnya TNI AL, kalian kan sudah disumpah untuk menjaga kedaulatan laut kita. Tapi kenapa kasus pagar laut PSN PIK 2 ini kok terlihat adem ayem gitu loh. Ada apa dengan TNI AL? Ya walaupun
Saya memberikan apresiasi kepada TNI AL yang sudah membongkar sekitar 20-an kilometer pagar laut itu. Tapi belum cukup, Pak, karena ini kan kalian udah disumpah untuk menjaga kedaulatan negara dan saat ini tuh negara kita itu lagi dikencingin oleh Aguan, oleh Jokowi, oleh Muanas gitu loh. Apakah kalian nggak marah? Gitu? Nah, eh, apalagi ya? Aku mau ngomong, bukan aku mau memberikan informasi apa lagi? Aku kayaknya udah semua. Jadi mungkin sampai, oh ya saya lupa. Ada satu lagi poin yang belum aku sampaikan. Gitu loh. Tadi kan Pak Prabowo udah aku singgung, TNI AL udah aku singgung. Nah sekarang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang harus bertanggung jawab atas kasus pagar laut ini. Kenapa? Karena menurut aku pribadi, adanya pagar laut ini merupakan upaya sabotase yang telah dilakukan oleh Jokowi dan Aguan serta dibela oleh Muana sebagai kuasa hukum pagar laut PIK 2 ini, PSN ini. Kebijakan yang abrakadabra, terus nggak memenuhi apa bukan memenuhi, terus melanggar prinsip kepastian hukum, checks and balance, partisipasi publik, partisipasi masyarakat, melanggar kedaulatan negara, melanggar kedaulatan rakyat, terus peran Jokowi yang terlalu dominan gitu. Ini kan apa ya, pelucutan terhadap kedaulatan negara kita, NKRI yang katanya negara kesatuan, kepulauan, bla 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 bla. Jadi gitu loh. Nah, bagi kalian yang ingin melaporkan Muanas, itu gampang banget. Ini ya, aku kasih tahu. Seperti yang tadi aku pernah singgung kan. Muanas ini memberikan keterangan palsu soal pagar laut ini dan di depan media. Nah, jika kalian udah gerah sama Muanas ini, kalian bisa laporin aja dia, silakan. Karena memberikan keterangan palsu menjadi kuasa hukum atas adanya sabotase kedaulatan negara ini. Oke, jadi mungkin sampai sini aja informasi yang bisa aku berikan tentang Muanas dan kebijakan PSN PIK 2 serta Jokowi. Nah, sorry soal PBNU ini, aku akan bikin video terpisah. Mungkin 2 atau 3 hari ke depan aku bakalan posting. Jadi terima kasih atas doa kalian, semangat kalian, perhatian kalian ke aku yang udah dilaporin oleh Muanas si Jongos Aguan ini. Aku terima kasih banget. Aku nggak bisa ngucapin satu-satu ke kalian. Ininya semoga kalian semua diberikan kemudahan oleh Tuhan, sehat selalu, segala urusan kalian bakalan dilancarkan oleh Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu dengan aku, Haraniran Kara, di video selanjutnya, oke? See you.